Halo Kak Deci, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini Kak? Selamat hari Minggu juga Kak Ajis, puji Tuhan kabar baik. Ayo kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Oke. Shalom adik-adik, Papa Mama dan kakak-kakak guru. Selamat hari Minggu, apa kabar? Oke adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online hari ini, Minggu 12 Juli 2020. Sekolah Minggu Online pada hari ini dapat adik-adik ikuti di channel YouTube Gemit Tari Takumi, channel YouTube Sinode Gemit, dan Radio RRI Kupang, serta Radio Suara Kasih. Adik-adik, sebelum Sekolah Minggu Online hari ini dimulai, adik-adik harus menyiapkan Alkitab terlebih dahulu, dan adik-adik harus duduk yang rapi, dan adik-adik harus tetap jaga jarak ya. Kak Deci, ayo kita sapa adik-adik di rumah dengan salam khas Gemit. Kalau misalnya Kak Ajis bilang anak Gemit, Kak Deci dengan adik-adik di rumah harus bilang Citra Kristus. Oke, siap Kak Ayo Ajis. kita mulai ya. 1, 2, 3. Anak Gemit. Citra Kristus. Ya, sekali lagi anak Gemit. Citra Kristus. Oke, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Pasti adik-adik di rumah sudah tidak sabar lagi kan untuk memuji nama Tuhan? Ya, betul sekali Kak Deci. Ya, tentunya Kak Deci dan Kak Ajis sudah juga tidak sabar lagi untuk memuji Tuhan. Untuk itu Kak Deci dan Kak Ajis mengajak adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama berdiri dan kita menyanyikan lagu. Oke, semua berdiri adik-adik. Dengan pujian yang berkata, ku daki 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 gunung yang tinggi. Adik-adik, kita ulangi lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat. Adik-adik, masih dalam keadaan berdiri dan penuh semangat, kita akan mengangkat satu pujian lagi yang berkata, tanganku kerja buat Tuhan.
Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai sekolah minggu online hari ini. Untuk itu adik-adik harus duduk yang rapi dan lipat tangan. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Deci. Ya, baik adik-adik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu, Engkau masih memberkati kami sampai dengan saat ini. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Mari Engkau curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat bersekolah minggu dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami, demi Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, kita akan mengangkat pujian sekali lagi dan kita dalam keadaan berdiri. Ayo adik-adik semua berdiri dan kita akan mengangkat pujian yang berkata, Firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, kita akan berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, doa dan pembacaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kakak Ita. Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berharap semuanya dalam keadaan duduk yang rapi dan duduk yang manis dan mengambil sikap doa yang benar. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau terus menjaga dan memberkati kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami, menjaga kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu turun dalam pribadi kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Amsal 3 ayat 27. Di bawah perikop anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Salam, selamat hari Minggu adik-adik terkasih.
Selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu online. Kakak berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat-sehat. Wah, adik-adik, ternyata firman Tuhan kita kali ini akan bercerita tentang kebaikan loh. Adik-adik sudah tahu kan apa itu kebaikan? Nah, hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini akan ada talk show. Dan Kakak Hana tidak sendiri. Hari ini ada Kakak Ivon dari kelompok 9 dan juga ada Kak Siti dari kelompok 1. Nah, kakak-kakak apa kabar hari ini? Baik-baik saja, Kak Hana. Kak Siti sehat? Baik Kak, sehat. Puji Tuhan, berarti Tuhan masih menyertai kita, menyertai juga adik-adik di rumah. Baik adik-adik terkasih, sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, hari ini kita akan saksikan bersama-sama satu cuplikan video yang berisikan tentang kebaikan. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada suatu pagi di sebuah panti asuhan, semua anak langsung bergegas mandi, tetapi Jojo masih merapikan tempat tidurnya. Sesampainya di tempat pemandian, ternyata semua tempat telah terisi oleh teman-temannya. Dia pun harus menunggu giliran untuk mandi. Itulah yang membuatnya terlambat ke tempat sarapan pagi. Sesampainya di sana, ternyata makanan telah terbagi habis. Ia cuma mendapat sedikit makanan untuk mengisi perutnya. Ia merasa sedih, merasa dikucilkan, dan tidak diperhatikan. Tiba-tiba, satu persatu temannya membagikan makanan mereka untuknya. Dia pun merasa sangat senang. Itulah sebuah gambaran tentang kebaikan. Nah, adik-adik sudah menyaksikan video tadi bukan? Ternyata video itu berisikan tentang cerita yang sangat mengharukan, sangat menyentuh hati kita. Ternyata kakak-kakak juga menyaksikan tadi. Bagaimana perasaan kakak-kakak? Iya, Kak Ivon juga nonton itu, terharu dalam videonya itu. Iya, terharu karena di situ adik-adik ternyata video itu menceritakan tentang seorang anak kecil yang dikerjain atau dibully oleh teman-teman sekelasnya. Tetapi ternyata ada nilai kebaikan juga di dalam. Mereka tidak saja menikmati kebaikan yang sudah mereka terima dari Tuhan Yesus, tetapi mereka juga berbagi dengan temannya yang tidak punya makan siang. Nah, teman-teman dan juga Kak Ivon dan Kak Siti, kalau begitu sebelum kita membahas firman Tuhan, kira-kira apa sih arti dari kebaikan itu sendiri? Menurut Kakak Ivon, apa sih arti dari kebaikan itu? Ya, adik-adik, menurut Kak Ivon, kebaikan itu adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai anak Tuhan. Itu menurut Kak Ivon, Kak Siti, dan Kak Hana. Berarti sebagai anak Tuhan tentu kita harus melakukan kebaikan anak-anak. Jadi ketika kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, kita juga harus meneruskan kepada orang lain. Bagaimana dengan Kak Siti? Iya, adik-adik, untuk kebaikan sendiri bukan hanya ditunjukkan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi harus adik-adik lakukan di rumah, di sekolah, dan di mana saja adik-adik berada, kebaikan harus dilakukan. Nah, betul sekali Kak Siti. Ternyata Tuhan Yesus mau ya kita melakukan kebaikan itu adik-adik tidak hanya di rumah saja seperti yang Kakak Siti sampaikan.
Kalau begitu kira-kira apa sih contoh kebaikan di rumah, di sekolah, di tempat bermain? Karena anak-anak kita tidak hanya saja di rumah, tetapi mereka di sekolah, di tempat bermain. Apakah di tempat bermain juga kita harus memberikan contoh kebaikan? Kira-kira contohnya seperti apa? Ya misalnya ya adik-adik, ini misalnya di rumah ya Kak Iya. Hana dan Kak Siti, adik-adik melakukan kebaikan itu seperti mereka membantu orang tua mereka, Iya. membantu kakak adik mereka dan semua orang-orang yang ada di sekitar rumah mereka. Itu seperti membantu dalam mengerjakan pekerjaan di rumah dan sebagainya. Berarti ingat adik-adik, di rumah kita juga harus melakukan kebaikan seperti yang Kakak Ivon sampaikan. Kalau begitu Kak Siti, bagaimana dengan contoh kebaikan di sekolah ataupun di tempat bermain? Iya, kalau di sekolah ketika ada teman yang tidak membawa pensil atau ballpoint, adik-adik yang punya dua wajib untuk memberikan kepada teman yang tidak punya. Iya, itu contoh di sekolah ya Kak ya. Iya, berarti dia berkaitan loh dengan ayat firman Tuhan yang mengatakan kita harus setia melakukan perkara-perkara kecil. Contohnya berbagi pensil, membantu orang tua di rumah, menjaga adik. Ternyata itu yang Tuhan Yesus mau loh adik-adik. Kita tidak harus melakukan pekerjaan yang besar, tetapi Tuhan Yesus mau kita mulai dari hal-hal yang kecil. Nah adik-adik sekalian, dan Kakak Siti dan Kak Ivon, pasti adik-adik di rumah bertanya, kira-kira apa sih alasan atau kenapa kita harus berbuat baik? Bukankah kebaikan itu harus untuk diri kita sendiri? Kenapa kita harus berbagi kepada orang lain? Kira-kira kenapa? Adik-adik di rumah pasti tahu kan alasan kenapa kita harus berbuat baik. Kakak Siti? Iya, alasan berbuat baik adik-adik, kenapa ya? Oh adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Jadi kita wajib untuk berbuat baik. Baik. Betul Kakak Siti, ternyata Kak Hana juga ingat teman-teman guru dan juga kakak-kakak yang lain pernah bercerita, ternyata kebaikan Tuhan Yesus itu sangat besar loh adik-adik. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Ternyata itu salah satu contoh kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Berarti kita juga harus meneruskan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain di sekitar kita. Berarti anak-anak Tuhan harus tahu apa itu arti kebaikan. Jangan hanya sekedar tahu saja, tetapi harus meneruskan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kakak-kakak, Kak Iti dan Kak Ivon, ternyata anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu Partalita Gunung Pasir Panjang, ternyata anak-anak yang hebat. Tetapi ada yang bercerita begini, kalau di sekolah mereka selalu dibully, uang jajan mereka selalu diambil, ada yang mengejek, mukanya jelek, rambutnya keriting. Kita sebagai anak Tuhan pasti kita merasa rasanya tidak adil. Nah, di situ adik-adik bertanya, kira-kira sebagai anak Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan atau tindakan apa? Apakah kita harus membalas mengejek atau kita harus bagaimana? Menurut kakak-kakak bagaimana? Ya, adik-adik seperti yang sudah Kak Hana tanyakan tadi, seperti contoh itu, kalau ada adik-adik yang di rumah atau yang ada di sekolah berbuat yang tidak baik, itu kan namanya kejahatan kan, Iya, Kak Hana dan Kak iya. Siti. Ya, kalau sudah ada yang berbuat kejahatan terhadap kita, kita tidak boleh membalas kejahatan tersebut dengan berbuat dengan kejahatan lagi. Jadi kita harus membalasnya dengan melakukan kebaikan. Jadi kita tidak boleh membalas setiap ejekan dari teman-teman kita, walaupun mereka berbuatnya itu melukai hati dan tubuh kita Perasaan sendiri itu. kita, iya. Betul sekali Kak Siti, tapi rasanya sakit loh kakak kalau kita diejek, kita dibully, rasanya kita ingin membalas. Tetapi tadi Kak Ivon bilang anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu berarti
kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana sih perasaan kita Kak Siti kalau anak-anak seperti itu? Kalau kita merasa bahwa kita diejek, kita dibully, pasti kita merasa sedih. Kira-kira ada sih teman yang bisa tidak menolong kita atau menghibur kita? Kira-kira ada atau tidak? Iya, adik-adik jangan takut kalau ada teman yang mengejek kita, terus kita membalasnya. Tentu siapa yang paling sakit hati? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya. Iya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada musuh kita. Kepada musuh kita. Iya. Iya. Jadi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, sama saja kita melukai hati Tuhan. Wah, ternyata sedih sekali ya Kak Siti. Tapi puji Tuhan adik-adik, anak-anak Tuhan itu anak-anak yang hebat. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memaafkan. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti anak Tuhan anak yang hebat kan kakak-kakak? Iya, hebat. Berarti siapa? Ingat adik-adik, siapa yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, berarti dia anak yang TOP, anak yang top atau anak hebat. Nah kakak-kakak, ternyata ketemu anak Tuhan nih, ketemu punya perjalanan hidup, ternyata tidak mudah. Tuhan Yesus ajarkan kita untuk melakukan kebaikan. Dalam perjalanannya kita dibully, kita diejek, mukanya jelek, rambutnya keriting. Tentu kita merasa sakit kan adik-adik. Tapi ingat Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus sangat cinta semua anak. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus sayang semua. Itu berita bagus loh adik-adik. Jadi ketika kita diejek, kita dihina, seperti Kakak Siti bilang, tidak boleh susah karena ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang akan menghibur kita dan menguatkan kita. Nah adik-adik sekalian, masih ada satu pertanyaan. Dan keadaan ini ternyata dialami juga oleh anak-anak sekolah minggu kita. Misalkan begini, ketika hari ini saya menolong teman yang susah. Misalkan teman jalan di jalan kena tabrak dan jatuh, saya menolong orang itu. Pertanyaannya, apakah ketika nanti saya mengalami kesusahan di suatu saat nanti, apakah dia yang akan menolong saya atau ada cara lain atau ada orang lain yang akan menolong saya? Saya berharap ketika saya menolong dia, suatu saat dia yang akan menolong saya. Kira-kira bagaimana pendapat kakak-kakak? Iya. Ya, Kak Ivon, menurut Kak Ivon, biasa ini pertanyaan yang ditanyakan oleh anak-anak sekolah minggu Iya, ya, kasih benar. di Iya. kelompok itu. Mereka menanyakan seperti yang tadi Kak Hana tanyakan. Jadi, yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu yaitu, kalau kita sudah melakukan kebaikan kepada sesama kita, teman kita atau orang tua kita yang lain, kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau balasan begitu Kak Hana. Jadi kita harus melakukan kebaikan itu dengan tulus dan ikhlas. Supaya Tuhan Yesus namanya selalu dimuliakan melalui perbuatan kebaikan yang kita buat itu Kak Hana. Begitu atau bagaimana? Kalau Ya, Kakak Siti Kak bagaimana? Iti setuju. Setuju ya? Iya. Tapi ada satu tambahan untuk adik-adik. Adik-adik harus ingat bahwa ketika kita menolong atau kita menolong orang lain, Tuhan punya banyak cara. Bukan orang yang kita bantu yang akan menolong kita, tetapi siapa saja. Pasti Tuhan kirim Pasti, ya kakak? iya. Iya. Ada atau siapa saja pasti akan menolong. Jadi jangan pernah takut, jangan khawatir. Iya, adik-adik. Berarti dalam keadaan apapun orang lain susah kita harus tolong dan kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang tersebut. Seperti Kakak Siti bilang, kita tetap menolong orang lain dan kita tidak juga harus mengharapkan dia yang akan menolong kita, karena seperti Kakak Siti bilang, Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong kita. Bisa saja orang itu
bisa saja juga orang lain. Oleh karena itu, adik-adik harus tetap setia melakukan kebaikan. Benar kan kakak-kakak? Ya, benar sekali Ya, Kak sangat Hana. benar Berarti sekali. anak-anak Tuhan, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, anak-anak Partalita Kumi, ingat dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, tetaplah harus berbuat baik. Terima kasih kakak-kakak, perbincangan kita tentang firman Tuhan kali ini sangat memberkati. Tidak hanya untuk kita para guru kan, tetapi juga untuk adik-adik di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak dalam tugas di kelompok. Dan juga adik-adik hari ini pasti mereka senang karena mereka mendapat pesan firman Tuhan hari ini. Banyak sekali. Nah adik-adik sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan. Ingat kita punya 9 buah roh. Minggu ini kita bicara tentang kebaikan. Nah contoh-contoh kebaikan tadi kakak sudah sampaikan. Harus melakukan tugas di rumah, bantu bapak dan mama, jaga adik, siram bunga, berbagi pensil di sekolah, berbagi alat permainan di tempat bermain. Itu adalah contoh-contoh kebaikan yang harus adik-adik lakukan. Seperti pesan kakak-kakak tadi bahwa ketika Tuhan Yesus sudah melakukan hal baik kepada kita, maka kita jangan simpan di hati, kita harus berbagi kepada orang lain. Kalau kita tidak berbagi kebaikan, namanya kita egois kan kakak-kakak. Kasih Tuhan Yesus tidak akan sampai kepada orang lain kalau kita nikmati sendiri. Nah adik-adik terkasih, pesan firman Tuhan hari ini adalah, sebagai kesimpulannya adalah, ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan. Tetapi kita harus balas kejahatan dengan berbuat baik. Yang berikut pesan firman Tuhan hari ini adalah, dalam keadaan apapun kita harus tetap berbuat baik. Pasti Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk berbuat baik, apapun resikonya. Betul kakak-kakak, kalau kita melakukan kebaikan, tidak saja hal-hal baik yang kita terima, padahal kita sudah buat baik tapi kita diperlakukan tidak baik. Tapi puji Tuhan, kita punya Roh Kudus yang luar biasa akan memberikan kita kemampuan untuk tetap berbuat baik, dan disitulah nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Baik adik-adik sekalian, talkshow kita hari ini telah selesai. Kita akan berpisah dan akan bertemu pada minggu yang akan datang. Ingat, pesan firman Tuhan hari ini adalah kita sudah menerima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada kita dan kita harus melakukan kebaikan juga kepada orang lain. Adik-adik siapa yang tidak berbuat baik berarti dia termasuk anak-anak yang egois. Oleh karena itu pulang di rumah harus berbuat baik. Di rumah, di sekolah, di tempat bermain harus berbuat baik. Di situ nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak di kelompok maupun dalam tugas dan pelayanan. Kita akan berjumpa dalam sekolah minggu online minggu depan. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah adik-adik. Baik adik-adik, ayat hafalan untuk kita pada minggu ini diambil dari surat Efesus 2 ayat 10. Demikian bunyinya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan untuk kita pada minggu ini diambil dari surat Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya adik-adik yang terkasih, bagaimana cerita firman Tuhan kita pada minggu ini? Menarik bukan?
Pastinya dong Kak Deci. Ya, betul sekali. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dalam keadaan apapun. Ya, untuk merespon ibadah kita sama-sama melakukan pujian yang berkata, Kasih sukacita damai sejahtera. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. baik adik-adik, kita ulangi lagi pujian ini satu kali lagi ya, dengan semangat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik diingatkan untuk setiap persembahan yang adik-adik kumpulkan, adik bisa satukan bersama persembahan orang tua atau adik-adik bisa kumpulkan kepada kakak-kakak guru yang ada di kelompok atau di lingkungan adik-adik masing-masing. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan doa ini akan dibawakan oleh Kakak Carly. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan sehingga boleh berguna untuk pelebaran kebenaran firman Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita akan mengiringi dengan pujian yang berkata, sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Halo adik-adik, aktivitas kita minggu ini untuk kelas Indria dan kelas kecil yaitu mewarnai pola buah perbuatan baik. Nah, di sini Kakak Nona sudah menyiapkan pola-pola buah perbuatan baik. Adik-adik bisa memilih salah satu dari buah perbuatan baik ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah Kakak Nona buat. Kemudian Kakak Nona sudah mewarnainya. Setelah adik-adik mewarnainya, adik-adik dapat menggunting sesuai pola. Seperti ini.
Setelah itu, adik-adik yang di rumah, adik-adik dapat mengingatnya dan melakukannya dalam minggu ini atau hari-hari seterusnya. Baik, untuk adik-adik kelas tanggung, adik-adik akan menulis janji iman adik-adik di notebook yang sudah adik-adik buat pada aktivitas minggu kemarin. Jadi, di halaman berikutnya, adik-adik menulis janji yang akan adik-adik buat setelah adik-adik mendengar cerita kita hari ini tentang perbuatan baik. Misalnya di sini Kak Karni menulis, aku berjanji untuk mendengarkan perintah orang tua. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan doa syafaat dan doa penutup. Dan doa ini akan dibawakan oleh Kakak Ivon. Adik-adik kita akan berdoa syafaat. Adik-adik silakan lipat tangan, tutup mata, dan kita akan memulai doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akan akhir sekolah minggu online kami pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami masih bersekolah minggu. Ya Tuhan, firman yang sudah disampaikan tadi kiranya tidak lalu begitu saja bagi kami Tuhan, tetapi bisa tanamkan dalam hati dan pikiran kami, agar kami selalu melakukan kebaikan untuk diri kami sendiri maupun untuk orang lain yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk orang tua kami, saudara kami, dan juga teman-teman kami yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan menyertai mereka, agar mereka juga selalu sehat dan juga mempunyai kekuatan dalam menjalani pandemi corona ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar kami bisa melewati situasi ini dengan baik Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik yang sudah naik kelas, adik-adik yang sudah masuk sekolah juga. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan, agar mereka bisa menjalani pendidikan baru mereka dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka agar mereka bisa sembuh dan bisa beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus memberkati juga kami semua yang ada bersekolah minggu online pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu online kami pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami agar sekolah minggu depan nanti bisa berjalan juga dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, kita telah sampai di akhir sekolah minggu online kita hari ini. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena kita akan bertemu lagi di minggu depan dan tentunya dengan cerita firman Tuhan yang lebih menarik lagi. Benar begitu Kak Ajis? Ya, betul sekali Kak Deci. Adik-adik, saat ini kita sudah berada di era new normal. Karena itu adik-adik harus tetap jaga kesehatan ya. Kalau misalnya adik-adik di rumah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Dan jikalau adik-adik di luar rumah, adik-adik harus menggunakan masker. Dan adik-adik jangan lupa untuk terus cuci tangan menggunakan sabun. Dan adik-adik harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kami atas nama guru-guru Par Talita Kumi mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua adik-adik dan kakak-kakak guru yang ada di seluruh Gemit yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu penutup. Untuk itu adik-adik semua harus bangkit berdiri dan penuh semangat kita mengangkat pujian yang berkata Allah itu baik.